Kalian pernah ngerasa nggak kalau dunia ini sedang tidak berpihak dengan kalian? Kalian lagi ada masalah, keuangan seret, rumah tangga sedang di ujung tanduk. Terus ada seseorang yang datang. Sosok itu berwibawa, tenang, dan dia bilang ke kalian, "Tenang, masalahmu bisa kuselesaikan." Pasti kalian ngerasa kalau dia adalah pertolongan dari Tuhan. Halo, kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Arsip Misteri Nyata. Gimana kabar kalian malam ini weh? Semoga sehat selalu dan yang paling penting adalah senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Nah weh, malam ini aku bakal bawa kalian ke kasus yang bikin bulu kuduk berdiri dalam sejarah Singapura. Sosok yang berkepribadian tenang tadi, yang berkepribadian berwibawa tadi, yang memberikan pertolongan dengan orang yang membutuhkan. Ternyata iblis, tapi dalam wujud manusia. Ini adalah kasus Adrian Lim, sesosok yang mengaku dirinya Tuhan palsu yang bisa mencuci orang-orang waras menjadi seseorang penghilang nyawa. Jadi kalian fokuskan pikiran kalian karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia, gas. Jadi gini, Singapura itu di tahun 1981 itu lagi maju-majunya. Di balik gemerlapnya Toa Payoh, ada satu rumah yang menyimpan rahasia yang begitu kelam. Ya, itu rumahnya Adrian Lim. Pria teknisi yang tiba-tiba berubah menjadi seorang psikolog gadungan. Di rumah itu dia berusaha mencuci pola pikir orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan, menjadi sesosok yang paling kejam di seluruh dunia ini. Adrian Lim ini kasusnya itu banyak sekali weh. Mulai dari kasus penipuan sampai ke kasus pelecehan. Dia ini sang predator yang bersembunyi di balik kata-kata tenang. Dan singkat ceritanya, Adrian Lim ini ketemu dengan Tan Mui Cho dan Hoe Kah Wong. Mereka berdua ini bukan orang yang kurang waras, bukan orang yang mendapatkan kelainan, tidak weh. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sedang putus asa karena begitu besarnya masalah yang mereka hadapi. Disinilah Adrian Lim ini pelan-pelan melakukan pendekatan dengan trik cold reading-nya weh.
Dia bisa membaca situasi, lalu dia masuk ke dalamnya, mencuci pikiran mereka ini weh. Tapi sebelumnya aku mau tanya sama kalian. Kalau kalian lagi berada di posisi mereka ini berdua, terus tiba-tiba ada sesosok orang yang memberikan solusi seperti itu, kalian bakal percaya atau ngikutin gak apa yang diperintahkan sama seorang Adrian Lim ini? Di tengah pergumulan yang berat, di tengah permasalahan yang kalian ngerasa gak ada solusinya, kalian tertarik gak untuk mengikuti trik-triknya? Tolong kalian komen di kolom komentar ya we. Aku pengen ngebaca pendapat jujur kalian ya we. Nah, Hoe Kahuang ini sendiri berbeda dengan Tan. Kalau Hoe ini sendiri yaitu anak ketiga dari 6 bersaudara. Masa kecilnya ini juga bisa dibilang kurang kasih sayang juga dari orang tua ya we. Karena pada saat itu usia dia masih kecil tapi ayahnya sudah meninggal. Karena kejadian itu Hoe dikirimkan untuk tinggal bersama bibinya di Malaysia. Baru setelah beberapa tahun kemudian dia dikembalikan lagi ke tempat orang tuanya weh. Nah pada saat itu Hoe beranjak dewasa dan selama proses dia sebelum menikah, si Hoe ini juga pernah bekerja di pabrik, bekerja di operator produksi, bekerja sebagai penjahit juga. Sampai akhirnya Hoe ini pun menikah. Entah kenapa gimana masalahnya, sampai di tahun 1970-an, keluarganya Hoe ini memutuskan untuk membawa dia berobat ke Adrian Lim. Adrian Lim ini sudah terkenal di sana itu bisa mengobati dengan teknik-teknik gaib spiritual miliknya. Inilah makanya kenapa sih Hoe ini bisa terjerat atau masuk ke dalam ruang lingkupnya Adrian. Tan Hu Choi ini anak pertama dari 4 bersaudara. Orang tuanya Tan Hu Choi ini sebenarnya lebih mencurahkan kasih sayangnya ini ke saudara laki-lakinya. Jadi bisa dibilang Tan Hu Choi ini kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Gak sampai di situ aja. Tan Hu Choi ini baru berusia 13 tahun tapi dia harus mengikuti pelatihan. Jadilah dia tambah jauh dari orang tuanya dan tambah rengganglah hubungannya dengan keluarganya. Jadi orang yang sangat dekat sebenarnya sama Tan Hu Choi ini adalah neneknya. Tapi ketika usianya Tan Hu Choi ini masuk remaja, di situ pula lah neneknya ini meninggal. Itu yang membuat si Tan Hu Choi ini sangat-sangat drop. Itu cobaan terberat dalam hidupnya. Kehilangan neneknya itu mau bertahan hidup jauh dari keluarga dan akhirnya itu membuat mental psikolognya si Tan Hu Choi ini jadi hancur Tan ini mulai bekerja untuk bertahan hidup Di usia 20 tahun seseorang memperkenalkan Tan ini ke seseorang yang katanya bisa menyembuhkan kesehatan mental dan kesehatan emosional. Awalnya Tan ini hanya fokus untuk mencari pengobatan. Tapi seiring berjalannya waktu dia malah jauh masuk ke dalam kehidupannya Adrian Lim. Itu yang membuat dia semakin jauh dengan keluarganya dan hubungannya juga semakin renggang. Dan liciknya lagi Adrian ini, dia langsung mengisolasi mereka. Dia melarang mereka berdua untuk berkomunikasi dengan dunia luar termasuk keluarganya, saudara, kerabat, bahkan suami dan anak-anak mereka dilarang untuk berkomunikasi. Adrian Lim putus semua komunikasi itu dari dunia luar. Adrian Lim ini juga memakai cara gaslighting, yaitu dibuat mereka berdua ini seolah-olah kesalahan atau masalah dalam hidup mereka ini penyebabnya adalah mereka. Kesalahan itu adalah kesalahan mereka. Itu benar-benar
Si Adrian Lim ini mencuci otak mereka, weh. Dia berusaha terus menyampaikan dengan cara kata-kata yang bijak, tenang, berwibawa. Ya selayaknya seperti bapak yang bijak, ayah yang baik. Tapi kalian tahu, kalau sewaktu-waktu mereka berdua ini melakukan perlawanan atau sedikit membangkang, Adrian Lim gak sungkan-sungkan menghajar mereka dengan kekerasan fisik, weh. Dicambuk, dipukul, dicubit. Dan yang paling tidak masuk akal adalah Adrian Lim ini menyampaikan kalau satu-satunya cara untuk bisa memaafkan kesalahan mereka adalah dengan cara mengikuti setiap perintah-perintah yang dia sampaikan. Kalau tidak, ya itu tadi, cambuk melayang, tongkat melayang, apapun yang dia dapat digaskannya. Dan sampailah di puncak permasalahan ini, weh, yang benar-benar bikin bulu kuduk seluruh Singapura berdiri sampai ke ubun-ubun naik pitam menyaksikan kejadian ini. Dan puncaknya di tahun 1981, waktu itu Adrian Lim ini benar-benar mencuci otaknya mereka berdua. Dia menyampaikan bahwa untuk mencapai spiritual tertinggi, mereka harus menumbalkan 2 anak kecil yang tanpa berdosa, yang tanpa tahu seluk-beluk mereka seperti apa. Dan bodohnya lagi, mereka berdua ini manut karena apa? Karena mereka ini sudah menganggap bahwa Adrian Lim ini adalah Tuhan. Mereka memilih 2 anak kecil yang tidak berdosa. Satu bernama Agnes Ang dan satu lagi Ghazali bin Marzuki. Hilang sudah sisi kemanusiaannya, weh. Mereka melakukan hal itu tanpa merasa bersalah, tanpa merasa ada beban. Tenang mereka melakukannya, santai. Sementara Adrian Lim ini, dia duduk sambil membacakan mantra-mantra. Agar mereka berdua ini percaya kalau dia memang sedang melaksanakan ritual yang suci. Adrian Lim ini benar-benar sangat keji dan kejam, weh. Dia berhasil mencuci pola pikirnya mereka berdua itu. Tragis sudah tindakannya. Membuat seluruh masyarakat di Singapura pada saat itu sangat murka. Mereka sampai tidak sanggup untuk mendengarkan persidangan itu. Berubah menjadi berita nasional. Tiap hari televisi, wartawan terus menyiarkan kejadian ini. Banyak hati yang sudah dilukai oleh Adrian Lim. Proses persidangan itu memakan waktu yang cukup lama sampai keputusan pengadilan. Waktunya 7 tahun. Kalian bisa bayangkan selama 7 tahun ini keluarga korban harus menahan rasa kesal, rasa amarah, rasa benci terhadap Adrian Lim. Aku sampai habis pikir, gimana ya cara ngomongnya ya? Saking gedeknya ini hati. Di dalam persidangan aja, Adrian Lim ini masih menampilkan sosok arogannya,
masih menampilkan wajah tak bersalahnya. Tapi orang yang tidak terlibat di dalamnya aja, yang tidak ada hubungannya aja, nangis weh. Wah, oke. Acaranya bilang, kalau kliennya ini, si Adrian Lim ini, punya gangguan jiwa. Kim bilang, dia tidak gila. Dia sadar penuh melakukan semua tindakan itu. Memutuskan hukuman mati untuk Adrian Lim dan kedua rekannya. Seluruh masyarakat Singapura bisa bernafas lega karena putusan pengadilan itu. Adrian Lim itu bisa berkuasa seperti itu, ya karena ada orang yang membiarkan dia berkuasa. Kita punya pola pikir, punya pikiran yang sehat, punya hati. Jangan pernah kita membiarkan orang lain berkuasa penuh atas diri kita. Siapapun itu orangnya. Akhirnya, Adrian Lim, Tan Mui Cho, dan Hoe Ka Huong dihukum mati tahun 1988. Mereka membawa delusi itu sampai ke tiang gantung. Dan buat kita semua ini adalah pengingat bahwa jangan terlalu percaya sama orang yang kelihatan suci. Kita nggak pernah tahu ada niat yang terselubung di belakangnya. Menurut kalian semuanya kenapa orang yang berpendidikan seperti Tan Mui Cho dan Hoe Ka Huong ini bisa percaya dengan hal-hal seperti itu? Apakah itu karena hipnotis atau karena memang ini murni mereka percaya untuk melepaskan beban dari pundak mereka? Coba diskusi di bawah ya Aku pengen dengar pendapat jujur kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa selalu pakai logika sebelum kalian percaya sama siapapun. Stay safe, stay logika, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya Insa Pasaribu, seperti biasa pamit undur diri. Bye.